أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin ini. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Para jamaah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita sama-sama untuk merenungkan salah satu firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Ayat ini sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita pahami bersama. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kita paham dan kita sudah ngerti bahwa semua manusia ini akan mati. Meskipun ada usaha-usaha manusia bagaimana manusia itu berumur panjang, karena memang pada dasarnya manusia itu cinta akan kehidupan, ya, cinta akan dunia, ya, sampai-sampai ada yang mengatakan kalau bisa hidup 1000 tahun lagi karena begitu cintanya. Secara teori, orang itu kalau ingin berumur panjang ada 4 hal yang harus dilakukan, ya, ini secara teori kan begitu. 1, olahraga rutin, ya. Dan olahraga yang terbaik itu adalah jalan kaki, ya. Siapapun orangnya, kalau orang itu rutin olahraga jalan kaki, secara teori dia sehat. Dan ini merupakan sunnah Rasul, ya. Sebab-sebab kenapa Rasulullah itu sehat, salah satunya Rasulullah itu memang gemar olahraga. Salah satunya adalah jalan kaki. Ini mungkin ada jamaah yang rumahnya agak jauh jalan kaki, subhanallah, udah olahraga, udah sehat secara teori, murah meriah, ya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, ya. Terutama disarankan itu memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan,
Ya, meskipun tidak mahal, ya, kalau itu dilakukan, makan buah, pisang, ya, kate, semangka, apapun bentuknya, apalagi sayuran, begitu. Ya, ikan-ikanan gitu, maksudnya ya ikan temenan, bukan ikan-ikanan, ikan sungguhan. Yang ketiga, istirahat cukup. Secara teori, orang itu kalau kurang olahraga gak suwe umure, teorinya begitu. Ya, secara teori begitu. Coba, ya mungkin kita punya saudara, teman atau siapa itu kerjoi ngoyo, katakan begitu ya. Ayo, uripe isu pagi, siang, sore, malam kerja terus, ya kan, sampai ngelembur-lembur, kurang istirahat. Secara teori gak umur panjang orang kalau kurang istirahat gitu. Bahkan salah satu penyebab orang sakit kan begitu. Itu kurang olahraga ini Pak, ini kurang istirahat Pak. Iya betul, teorinya begitu. Dan yang terakhir, yang keempat, rekreasi. Ya, makanya disarankan gitu, ya, 1 bulan sekali atau 2 bulan rekreasi lah, ya kan, agar pikiran ini fresh. Ya, ini teorinya begitu. Jadi siapapun orangnya kalau melakukan 4 hal ini, secara teori dia sehat, secara teori. Tapi kan kita juga sama paham bahwa bicara kematian teori ini tidak berlaku sudah. Ya. Betapa banyak orang mati ketika olahraga, ya, ketika futsal, ataupun golf, ataupun renang dan sebagainya, banyak. Ya kan, orang meninggal ketika olahraga. Dan ada juga orang mati ketika istirahat, tidur dibangunkan, ternyata meninggal. Ya, kalau orang Jawa katanya orang, oh ini tindian itu, enggak, biasanya jantung itu, ya kan. Oh ini tindak jantung itu biasanya itu, mati ketika tidur, jantung. Ya kan. Demikian juga ada orang mati ketika makan, ya, mau keselak, mau atau apa-apa. Atau mati ketika tamasya, rekreasi. Saya punya tetangga seluruhnya meninggal dunia, ya kan. Kalau nggak salah itu ketika Idul Fitri kalau nggak salah, ya, berangkat kecelakaan, mati semua. Ya, jadi kembali lagi kita bicara kematian tuh nggak berlaku. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan kan, aina matakun urikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. An-Nisa 78, ya, di mana saja kamu berada kematian itu akan mendapati kita, meskipun di dalam benteng yang kokoh. Ya, nah iswanya mati dunia. Oleh karena itu orang Muslim tidak pernah kaget ketika ada orang mati mendadak, karena paham ini. Tidak ada kalimat lu tadi masih ketemu, tidak ada. Lu tadi masih nggak ada, masih seperti itu. Karena ayatnya jelas. Ya, yang diucapkan ketika kita diberitahu ada siapapun yang meninggal dunia cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup sudah. Ya kan? Ya, karena kita ini sudah paham bahwa kita ini akan mati, maka kita kan tidak perlu takut mati. Yang penting mati dalam kondisi husnul khotimah, itu yang penting sudah. Ya. Salah satu ciri orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah itu adalah apa? Orang yang mampu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah di akhir ucapannya, ya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasul, ya. Barang siapa akhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga, dijamin. Ya. Tapi kan tidak mudah. Ketika orang sakratul maut mengucapkan kalimat tahlil ini tidak mudah. Kenapa?
Karena ketika orang itu sakratul maut, ada 3 hal yang sangat dahsyat yang akan dialami. Siapapun orangnya ini akan mengalami. 1, orang yang sakratul maut itu akal dan pikirannya itu blank, hilang sudah, tidak sadar. Orang sakratul maut itu kondisinya, ya, tidak sadar dia dalam kondisi sakratul maut. Yang kedua, orang sakratul maut ini akan digoda mati-matian oleh setan agar dia lupa terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Ya, ini ibaratnya pertandingan, ini finalnya, ini setan ini finalnya ini sakratul maut ini. Sehingga apapun yang dilakukan setan ini agar melalaikan orang sakratul maut ini. Bisa jadi setan itu menjelma menjadi orang-orang yang kita cintai, ya, apakah orang tua kita, saudara kita, anak kita. Tujuannya cuma satu, agar orang itu lalai terhadap kalimat tahlil ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling berat kata Rasul. Orang yang sakratul maut itu kata Rasulullah seperti orang yang ditusuk 300 pedang. Tidak mampu kita berpikir, tidak mampu kita, ya, tidak mampu kita, ya. Kok 300 pedang, 1 pedang aja, ya Allah, masya Allah, ya. 3 hal inilah yang menyebabkan orang yang sakratul maut itu tidak mudah mengucapkan kalimat tahlil, ya kan. Tapi ada orang yang mengucapkan tahlil ketika sakratul maut itu ada. Siapa orangnya? Orang yang cinta kepada Allah, ya. Siapapun orangnya, kalau dia cinta kepada Allah, dijamin dia akan mampu mengucapkan kalimat tahlil. Ketika orang itu tidak sadar, hilang akalnya, maka yang dia ingat itu apa yang dia cintai. Makanya jangan heran ketika orang sakratul maut itu kalau dia cinta hartanya, sing dieling-eling ya hartanya. Cinta kepada anaknya, yang diingat-ingat anaknya, mau mati anaknya yang dia ingat. Karena begitu cintanya kepada anak ataupun harta atau yang lain-lain. Ini. Dan kita semua paham cinta kepada Allah ini bukan sekedar ucapan toh. Ya Allah, aku cinta engkau, enggak begitu. Ada ciri-cirinya. Orang yang cinta kepada Allah ini ada ciri-cirinya. Ya, bukti bahwa orang itu cinta kepada Allah ada cirinya, dan itu kelihatan. Oh, ini orang cinta kepada Allah kelihatan dari apa? Perilakunya, ya. Ciri yang pertama, orang yang cinta kepada Allah itu apa? Selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Mohon maaf ya, coba kalau kita lihat orang yang lagi jatuh cinta itu kan, yang diingat yang dia cintai. Kalau orang sedang kasmaran itu, mau makan, mau tidur, bahkan mau ke belakang itu yang karena cinta, ya. Demikian orang yang cinta kepada Allah itu selalu ingat kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, ya. Ingat dalam artian syar'i itu kan zikir. Dimanapun kita berada, maka orang yang cinta kepada Allah itu senantiasa dzikrullah. Bahkan ini perintah Allah kan, gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kayak orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kelihatan dia, lidahnya ini basah terhadap zikir. Makanya ketika orang itu paham ini, ya, dia berangkat, apakah jalan kaki, apakah dia naik mobil, motor, ya kan, maka lidahnya tidak diam. Kita kan semua paham, setiap langkah kita menuju masjid ini dihitung oleh Allah, 0, 4, 5, 6 sampai berapa, itu langkah kita. Tapi kalau dibarengi dengan zikir, double. Langkah kaki berpahala, mulut zikir berpahala. Beda orang yang ngerti, ya kan. Zikir apa terserah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, semuanya. Bahkan zikir-zikir yang sangat terkenal seperti kalau kita pernah umroh atau haji, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, terus. Atau subhanallah bihamdi
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Semuanya baca terus. Kaget nanti ketika kita di akhirat melihat pahalanya banyak. Lu kok akeh? Lu ternyata di mana-mana dia zikir. Di mana? Situasi apapun. Ini bedanya orang paham dan tidak. Ya kan? Kalau tiap hari. Tapi kalau nggak ngerti, ya biasa saja. Tidak ada nilainya. Kembali. Ini selalu ingat di mana saja dia berada. Zikir kepada Allah. Selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Allah. Contoh umpamanya ya kan. Mohon maaf saya mungkin pernah dibantu sama mas ini ya. Oh tak eling-eling kan. Kon tahu bantu aku. Loh itu loh orang itu. Manusia itu seperti itu. Orang itu selalu ingat kepada siapa yang pernah membantu dia. Aku dieling biyen kon tahu kon tolong ini itu. Tapi orang sering lupa terhadap kebaikan Allah. Karena apa? Dianggapnya Allah itu tidak memberikan nikmat yang begitu besar. Ya kan, ketemu yo kon biyen sing bantu aku yo ngono eling. Ingat dia sama. Ketika orang itu senantiasa melihat kebaikan kepada Allah, senantiasa ingat kepada zikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya. Yang kedua, ciri orang yang cinta kepada Allah itu apa sih? Rindu. Coba kita tanya ya. Mohon maaf ini keliru sebetulnya ya kan. Orang yang lagu jatuh cinta, ya kan nggak boleh ini orang pacaran katakan gitu kan, nggak boleh secara syar'i ya kan. Tapi realnya lihat, lah kepin ketemu ya sama pacarnya, sama orang dicintai. Kalau sudah ketemu nggak mau berpisah, orang cinta seneng, nggak kerasa waktu itu 5, 10, 15, 20 jam nggak kerasa. Kenapa? Lagi duduk sama orang yang dia cintai, tak terasa. Demikian juga orang yang cinta kepada Allah itu ingin ketemu dengan Allah. Salah satu cara ingin ketemu dengan Allah itu sholat, paham kita. Makanya sholatnya orang yang cinta kepada Allah dan orang yang cuma asal-asalan aja menggugah kewajiban beda. Ya, orang kalau cinta kepada Allah itu sholatnya luar biasa dia, paham dia. Ya, di antaranya apa sih cirinya orang yang sholatnya cinta kepada Allah? Satu, tepat waktu, itu pasti itu. Saya minta kok ya, umpamanya ya, pacari telepon, Mas Rinio Mas, kalau yang manggil orang yang dicintai, apa yang dia lakukan? OTW, berangkat langsung, berangkat. Orang yang dicintai, dia teleponnya. Dalam kondisi apa? Berangkat. Sama. Orang yang cinta kepada Allah itu sholatnya tepat waktu. Dia paham yang manggil hakikatnya itu Allah. Tidak peduli dalam situasi apapun, nol. Allah nomor 1. Jelas. Itu buktinya begitu, real sudah. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang mau melakukan seperti itu, semua orang. Kenapa? Karena kecintaannya itu beda, Pak. Kualitas sholat orang itu beda, kata Rasul itu. Ya, ada yang setengahnya, sepertiganya, dalam hadis kan itu, 1/6-nya, 1/12, 1/18, mungkin 1/36. Nggak tahu sholat kita itu yang seperti apa, seperti tidak sama, Pak. Kita ini tidak sama, kualitas sholat kita ini tidak sama. Kan? Gitu loh. Makanya ketika orang itu cinta kepada Allah, sholatnya itu insya Allah tumaknina, tenang, ya kan, rukuknya, sujudnya, gitu loh. Kan ada itu orang sholat itu subhanallah, ya kan, cawa pet ada gitu. Sholatnya kok ngono, ya embu, ya kan. Tapi kalau mengikuti tuntunan bahkan nggak sah kan. Sampai ada satu kisah itu ketika ada orang sholat ya, lalu ngambil Rasulullah, sholat lagi sampai 3 kali. Ya Rasulullah, sholat saya memang seperti ini. Apa Rasulullah? Kalau sholat itu yang tumanina, sujudnya, rukuknya tenang gitu, paham dia ya, dan khusyuk. Yang kita semua paham. Salah satu cara agar kita khusyuk itu yang paling ideal itu ngerti apa yang dia baca, prinsipnya itu. Ya kan? Nah kita ini kan sering meremehkan, bahkan mohon maaf kadang-kadang kita ini apa, sholatnya itu nggak ngerti ucapan, mulai takbir sampai salam, iftitahnya, fatihahnya begitu nggak ngerti kan. Makanya di dalam hadits qudsi itu ketika orang baca fatihah, Rasulullah itu kalau baca fatihah, makanya imam ini kan nggak sembarangan jadi imam nih. Orang jadi imam ini harus tahu betul itu
Ya. Ada syaratnya orang jadi imam. Ya, salah satunya apa? Rasulullah itu kalau sholat ketika baca Fatihah itu kan terputus. Kenapa? Karena di dalam hadits qudsi dijelaskan bahwa ketika kita baca Fatihah ini ada komunikasi kita dengan Allah. Ya kan? Di hadits qudsi dijelaskan ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Di situ kan ada itu hadits qudsi. Ketika kita baca gitu, Allah menjawab, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku memuliakanku, iya karena berdua, iya karena stain. Ini pembatas antara aku dan hambaku, dan apa yang hambaku minta. Selanjutnya siratal ladzi, selanjutnya selesai, paham ya, gitu loh. Makanya ketika kita sholat baca itu harus berhenti, idealnya begitu loh. Kalau cepat ya enggak apa-apa, ada orang itu yang bacaannya cepat ya ada, tapi kalau kita mengikuti tuntunan berhenti. Karena apa? Di situ ada komunikasi, seakan-akan menunggu Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Tuh. Ya, khusyuk dia sholat, ngerti. Beda lah orang ngerti dan tidak. Intinya seperti itu, sholatnya itu begitu. Ini tergantung kita mau nggak kita ini belajar, paham arti bacaan sholat, ya, artinya bacaan sholat dipahami betul, ya, baik itu takbirnya, iftitahnya, ruku, sujud, semuanya. Apalagi kalau dia sampai hafal, paham tentang bacaan surat, ya, beda orang yang selesai senang, seperti itu. Selanjutnya, orang yang jatuh cinta itu kan senang sama surat. Kalau dulu kan belum ada HP itu kan masih suka surat-suratan ya. Kalau dia dapat surat orang yang dicintai kan senang bacanya. Waduh, sampai nangis senang. Sama orang yang cinta kepada Allah itu cinta akan surat-surat Allah. Apa surat Allah? Ya Al-Quran itu. Ya kan? Saya pikir kita paham lah tentang keutamaan baca Al-Quran, sangat paham. Masalahnya cuma satu aja, kita ini kan males baca Quran, males, ya kan? Kita ini subhanallah ya, mungkin karena sesuatu hal baca Quran tuh males. Padahal itu salah satu bukti cinta kepada Allah. Dan idealnya orang baca Quran itu apa? Ditadaburi, dingerteni. Bukan berarti tidak boleh. Kita baca Quran tidak sama artinya boleh, tapi idealnya itu apa? Baca Quran juga ditabar, ya kan? Gitu loh. Makanya kenapa di dalam hadis katakan bahwa amal yang paling disukai oleh Allah itu amal titik tapi lumintu tiap hari. Bisa jadi kita baca Quran itu cuma satu ayat kita pahami dan itu kita lakukan tiap hari, itu lebih afdol daripada baca banyak. Oke, 1 bulan lagi baca aja. Ya, tapi yang ideal memang baca banyak juga, artinya itu yang ideal. Senang baca Quran, orang cinta kepada Allah itu buktinya. Dan yang ketiga, ciri orang cinta kepada Allah itu rela berkorban. Ini jelas, tidak ada cinta tanpa pengorbanan, paham itu, kelihatan betul. Ya kan, orang cinta kepada Allah itu berani berkorban, baik jiwa maupun raganya, hartanya. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat. Ya, dan yang terakhir adalah cemburu. Ya. Ciri orang yang cinta kepada Allah itu cemburu ketika Islam dihina, ketika Islam diganggu atau dilecehkan. Ya. Kalau kita melihat Islam seperti itu, maka orang yang cinta kepada Allah itu akan dibela mati-matian. Contoh sekarang, coba. Apa yang kita lakukan ketika istri kita ini diganggu, dilecehkan, dihina? Marah kita, istri kita. Apalagi orang yang cinta kepada Allah. Dan ini terus menerus akan dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada Islam, sehingga bisa diketahui orang itu cinta kepada Allah itu dari apa? Hal-hal seperti ini. Apa yang dia lakukan untuk membela agama Islam ketika Islam dilecehkan, Islam dihina, akan kelihatan. Oh, ini orang cinta kepada Allah. Oh, ini abal-abal. Hah?
Jadi jelas di sini. Kalau 4 hal ini kita lakukan, insya Allah ketika kita sakratul maut mampu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.